Pertanyaan itu, keanehan-keanehan itu yang saksi Yoris ungkapkan di publik ini, sahabat-sahabat AK. Ya, kalau soal aneh, ya kan AK bilang. Tentunya Yoris mengatakan yang membawa mobil Alphard itu orang lain, bukan diri dia. Kan itu konteks permasalahannya. Nah, jadi sahabat-sahabat AK, ya semoga saja Danu sebagai pelaku yang hari itu ada malam di TKP, bahkan kita nggak tahu selanjutnya pagi-paginya, sahabat. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. AK tetap menganalisa Yoris sebagai saksi dan sebagai anak korban, kakak korban, dan darah daging Pak Yosep, sahabat-sahabat AK. Jadi kalau kita bicara Yoris ini, sahabat-sahabat AK, dari rangkaian peristiwanya, sahabat-sahabat AK, dari mulai tanggal 18 di hari kejadian, di sana kita melihat ada wawancara HS dengan Yoris. AK pada saat itu belum tahu Yoris ini mukanya bagaimana, raut wajahnya bagaimana kala itu kan. Masih poek lah cek Sundanya. Lalu dengan seiringnya waktu, Yoris ini akhir dari sebuah cerita, sahabat-sahabat AK, dia tega seperti AK bilang, salah satu contoh memframing papanya seakan-akan 2 hari setelah kejadian papanya menyuruh Yoris mencairkan dana bos. Sahabat-sahabat AK, ini kan tidak masuk di akal, sebab dana bos itu bulan Agustus itu masih pendataan siapa yang dapat dana bos dari pemerintah, yaitu harus melakukan cut off batas akhir tanggal 31 Agustus. Itu sahabat-sahabat AK. Setelah itulah baru nanti ditetapkan pemerintah siapa yang mendapatkan dana bos tersebut, yaitu sekitar bulan Oktober November. Itu satu. Kedua, sahabat-sahabat AK, ibu dan adiknya juga dia kait-kaitkan tentang dana bos. Jadi apa intinya? Dia di keluarganya saja seperti itu. Ini analisa AK. Yang penting bagi dia tidak ingin salah sendiri, atau ya katakanlah kalau ke orang lain nanti kita bisa lihat, sahabat-sahabat AK, di tanggal 18 wawancara dengan HS itu, sahabat-sahabat AK. Lalu dengan seiringnya jalan, seperti seolah-olah saudara Yoris ini, musibah ini ya apa ya gitu, aneh. Kita lihat dia TikTokan dan sebagainya. Jadi ya sangat wajar rasanya kalau masyarakat yang mengikuti kasus ini menganggap keanehan Yoris. Tetapi di sini akan tetap menganalisa keanehan Yoris dalam kasus ini, dia sebagai saksi dan sebagai keluarga korban itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Mobilnya bener sih dia sana ya. Kadi relatus kadi teri. Aku batu saya itu. Ku batur itu ya ini. Dibawa sih ya nama kabur paehnya ya. Sahabat AK, kita hentikan dulu rekaman video itu, sahabat-sahabat AK. Itu rekaman video pas di hari kejadian, sahabat-sahabat AK, tanggal 18 itu. Jadi kalau boleh dibilang, ya kita juga masih nggak paham apa yang terjadi, sahabat-sahabat AK. Tetapi ada konteks yang AK ingin bahas di sana, sahabat-sahabat AK. Kembali lagi, konteksnya adalah yang AK bilang, Yoris ini dalam analisa AK suka menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, sahabat-sahabat AK. Yang penting dia, bukan dia yang bersalah, seperti itu. Ini pemahamannya. Pertama, sahabat-sahabat AK, di sana Yoris mengatakan mobil itu bergerak, sahabat-sahabat AK. Itu bergerak ke sana, ke sini, lalu ke sini lagi. Berarti dari sekitar tanah kosong itu mungkin ya, ke analisa AK sekarang, lalu ke gerasi itu. Yang membawanya adalah orang lain, sahabat-sahabat AK. Lalu Yoris seakan-akan menjadi pahlawan, sahabat-sahabat AK. Pahlawannya di mana? Karena dia punya kunci otomatis, sahabat-sahabat AK, sehingga itu mobil tidak bisa keluar. Kan ini di sana dia mengatakan mobil itu mungkin mau keluar katanya. Karena Yoris punya kunci otomatis lah mobil itu tidak bisa keluar. Ini kan maknanya. Jadi sahabat-sahabat AK, dari sini saja kita bisa menilainya.
Memang dengan seiringnya waktu, ya saudara Yoris mengetahui ada pergerakan mobil itu, sahabat-sahabat AK, menuduh orang lain yang memakainya dia sebagai dewa atau pahlawan sehingga mobil itu tidak bisa keluar membawa korban karena dia memegang kunci otomatis. Kan ini maknanya itu sahabat-sahabat dalam analisa AK memahami cerita ini. Mari kita dengar. Mobilnya bener sih dia sana ya. Kadi relatif kadi dari Aku batu saya kayak gitu. ku batur itu ya ini dibawa sih ya nama kabur paehnya ya. Saya kunci otomatisan orang. Oh. Seberapa detik bisa paeh. Cuma kurang gitu. Nah, tuh ibu pasti ya jeduk paeh pasti kayak otomatisan. Mobilnya. Jadi orang waktu itu. Oh, itu mengenai hirupan teh dalam Ayo kunci, pakai naon mana? pakai kunci juga nama kan ayo kunci di orang otomatis ini HP. Sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, beberapa hari kemudian Yoris pun mengklarifikasi tidak punya kunci mobil Alfa otomatis tersebut. Dan kita juga melihat adanya olah TKP mobil di tanah kosong. Begitu juga sahabat-sahabat AK, kita melihat mendengar adanya saksi yang melihat mobil Alphard itu bergerak, yaitu penumpang supir angkot dan Mang Ajat. Jadi bergeraknya mobil Alphard itu tentunya ada sahabat-sahabat AK. Kalau dia tidak bergerak ya bagaimana orang kepalanya menghadap ke gerasi, otomatis harus mundur dahulu kan. Jadi pergerakan yang dikatakan Yoris itu di hari kejadian itu memang ada sahabat-sahabat AK daripada rangkaian-rangkaian peristiwa itu. Tetapi sahabat-sahabat AK, karena Yoris mengatakan bahwa dia punya kunci otomatis, seakan-akan dia sebagai pahlawan mobil itu tidak bisa keluar lah gitu kan, membawa korban. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, tentunya Yoris juga mengatakan pakai kunci sepertinya, kunci mobil berarti kunci biasa. Itu kan seperti itu sahabat-sahabat AK, kan ada kunci otomatis. Jadi kunci otomatis ini di sini aja hanya menegaskan kepada kita bahwa seakan-akan dialah pahlawannya. Kan begitu. Sehingga mobil tidak bisa keluar, mau dibawa kan seperti itu, jeduk-jeduk dia. Itu pemahamannya. Lalu sahabat-sahabat AK, pertanyaannya kembali, karena Danu adalah sebagai pelakunya, dan kita paham mungkin di video-video itu di hari kejadian kita tidak melihat Danunya seperti itu. Pergerakannya tentunya ada, sahabat-sahabat AK. Kuncinya yang manual tentunya ada. Jadi kita tidak lagi membahas tentang kunci otomatis, sudah tidak ada memang itu kan. Lalu pertanyaannya, kenapa Yoris tahu atau berasumsi mobil itu bergerak lalu mau dibawa? Kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Inilah sahabat-sahabat AK, pertanyaan-pertanyaan itu, keanehan-keanehan itu yang saksi Yoris ungkapkan di publik ini sahabat-sahabat AK. Ya, kalau soal aneh, ya kan AK bilang. Tentunya Yoris mengatakan yang membawa mobil Alphard itu orang lain, bukan diri dia. Kan itu konteks permasalahannya. Jadi sahabat-sahabat AK, ya semoga saja Danu sebagai pelaku yang hari itu ada malam di TKP, bahkan kita nggak tahu selanjutnya pagi-paginya sahabat-sahabat AK. Nanti kita akan bahas tentang Yosep, sahabat-sahabat AK. Ini dia ada saksi yang melihatnya sahabat-sahabat AK, 3 orang sahabat-sahabat AK. Setelah ini kita lanjutkan sahabat-sahabat AK. Salam sehat, salam kehidupan, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.